Industri pelayaran sebagai kontributor signifikan bagi perekonomian global, melayani beragam pelanggan di seluruh dunia. Dari kapal kontainer terbesar hingga kapal sungai, industri ini terdiri dari puluhan ribu kapal yang menjalankan berbagai tugas. Meskipun sebagian besar kapal digunakan untuk transportasi barang, kapal pesiar dan feri mengambil porsi yang cukup besar dari sisanya. Namun, hanya sedikit kapal yang menonjol karena kegunaannya yang unik. Kapal pesiar mewah pribadi milik para jutawan di seluruh dunia dan berbagai jenis kapal penelitian kelautan juga termasuk dalam daftar ini. Selain itu, salah satu jenis kapal unik dalam daftar ini adalah kapal-kapal khusus yang disebut kapal pemecah es. Seiring menyusutnya dunia hingga lebih kecil dari yang pernah kita bayangkan, wajar saja jika kita bertanya-tanya tentang teknologi yang memungkinkan hal ini. Dengan menyediakan akses bahkan ke pelosok dunia yang paling terpencil, ada teknologi yang sungguh menakjubkan. Kapal pemecah es pasti termasuk salah satu dalam kategori itu. Apa itu kapal pemecah es? Kapal pemecah es adalah kelas kapal khusus yang dirancang untuk menembus es paling tebal sekalipun dan membuka jalur-jalur tersulit di dunia. Mengarungi perairan yang tertutup es, terutama di wilayah kutub. Fitur-fitur penting yang membedakan kapal pemecah es dari kapal lain adalah lambungnya yang diperkuat untuk menahan air es, bentuk yang dirancang khusus untuk membersihkan es agar dapat bergerak maju, dan daya jelajah yang luar biasa untuk mengarungi es laut. Gagasan kapal pemecah es telah ada sejak lama, sejak masa-masa awal penjelajahan kutub. Konon, pada masa-masa awal abad ke-11, kapal pemecah es sudah dikenal. Tentu saja, pada masa itu, kapal-kapal tersebut lebih menyerupai perahu. Versi-versi awal kapal pemecah es, yang dikenal sebagai koci, merupakan kontribusi dari masyarakat yang tinggal di pesisir Samudra Arktik. Kapal yang mereka kembangkan adalah kapal kayu kecil bertiang satu atau dua dan digunakan untuk berlayar mengarungi perairan es di Laut Arktik dan Sungai Siberia. Fitur-fitur coach meliputi sabuk papan kulit rata anti bongkahan es untuk melindungi lambung kapal dan garis bodi membulat di bawah permukaan air untuk membantu kapal terdorong ke atas jika terhimpit oleh hamparan es. Selama abad-abad berikutnya, kapal-kapal pemecah es baru dikembangkan dengan mengadopsi teknik desain serupa. Bahkan hingga saat ini, desain dasarnya tetap sama, meskipun modernisasi telah menjadikannya jauh lebih efisien. Fungsi utama kapal pemecah es saat ini adalah membersihkan jalur perdagangan di perairan es, terutama selama musim dingin. Meskipun kapal-kapal yang melewati jalur perdagangan ini, seperti Laut Baltik, Selat Saint Lawrence, danau-danau besar, dan rute Laut Utara, dirancang untuk berlayar di perairan es, kondisi es musiman menyulitkan kapal-kapal tersebut untuk mengelola diri mereka sendiri. Oleh karena itu, kapal pemecah es mengawal kapal-kapal komersial saat melintasi wilayah ini untuk memastikan kemudahan navigasi kapal. Selain membuka jalur bagi kapal-kapal yang berlayar, kapal pemecah es juga banyak digunakan untuk mendukung program penelitian yang dilakukan di wilayah kutub. Karakteristik utama kapal pemecah es. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, desain khusus kapal pemecah es inilah yang membuatnya cocok untuk menjalankan tugas-tugas pemecah es. Lambung yang kokoh merupakan salah satu fitur penting kapal pemecah es. Bentuk lambung yang memiliki hambatan es rendah dan mampu melakukan berbagai manuver sesuai kebutuhan sangatlah penting. Dengan lambung ganda, kapal pemecah es ini memiliki dua lapisan permukaan kedap air di bagian bawah dan samping kapal. Lambung kapal akan dibuat lebih tebal dibandingkan kapal lain, dan baja yang digunakan sebagai material konstruksinya akan memiliki kekuatan untuk menahan suhu rendah. Untuk meningkatkan kemampuan manuver di perairan es, kapal pemecah es memiliki haluan miring, terkadang haluan membulat, dan sisi miring. Selain itu, beberapa kapal pemecah es memiliki lambung yang lebih lebar di haluan daripada di buritan untuk memperluas alur es yang terbentuk. Demikian pula, meskipun lambungnya kokoh, penguatan struktural tambahan juga diperlukan agar kapal pemecah es dapat menjalankan tugasnya secara efisien.
Faktanya, desain haluan kapal pemecah es merupakan elemen penting karena kapal harus menembus perairan yang dipenuhi es. Sementara kapal lain memiliki haluan yang runcing, haluan kapal pemecah es dirancang dengan struktur yang lebih membulat untuk membantu kapal memecah es dengan bobotnya dan juga untuk melewatinya. Lambung kapal yang runcing pada umumnya membantunya menembus ombak dan mengurangi gesekan antara kapal dan air. Kapal pemecah es zaman dulu memiliki lapisan cangkang setebal 50 mm, sementara kapal modern menggunakan baja berkekuatan tinggi dengan kekuatan luluh hingga 500 megapascal, yang menawarkan peningkatan kekuatan dengan bobot dan ketebalan baja yang lebih ringan. Baja yang digunakan pada kapal juga efisien untuk menahan patah getas pada suhu lingkungan rendah maupun kondisi beban tinggi. Salah satu fitur penting lain dari kapal pemecah es modern dibandingkan dengan kapal lain adalah kemampuannya untuk membuka jalan bagi kapal lain melewati perairan es. Baik kapal uap berbahan bakar batu bara atau minyak yang digunakan pada masa lalu, kapal pemecah es, diesel listrik, atau bahkan kapal pemecah es bertenaga nuklir. Kapal pemecah es memiliki daya yang jauh lebih besar. Dengan dua baling-baling yang terpasang di bagian depan dan belakang, serta pendorong haluan, kapal-kapal ini tampil menonjol dan bermanuver di atas es secara efisien. Kapal pemecah es kelas polar milik penjaga pantai Amerika Serikat yang tangguh dilengkapi sistem propulsi diesel listrik dan mekanis yang mencakup 6 mesin diesel dan 3 turbin gas yang masing-masing menghasilkan daya hingga 13.000 kW dan 45.000 kW. Kapal pemecah es nuklir. Kapal pemecah es bertenaga nuklir adalah contoh teknologi terkini yang telah diterapkan dalam industri pemecah es, sehingga lebih cocok untuk pekerjaan berat yang memang ditakdirkan untuk kapal-kapal ini. Kapal pemecah es digunakan dalam pekerjaan yang tidak sepenuhnya kooperatif. Hal ini menjadikannya pekerjaan yang sangat intensif biaya, terutama karena biaya bahan bakarnya. Rata-rata kapal pemecah es yang beroperasi di wilayah seperti perairan Beku Rusia dengan es setebal 3 meter akan menghabiskan lebih dari 100 ton bahan bakar per hari. Konsumsi yang sangat besar bahkan untuk pekerjaan dengan imbal hasil tinggi seperti ekstraksi minyak. Disinilah kapal bertenaga nuklir hadir sebagai solusi. Kapal bertenaga nuklir akan menggunakan kurang dari 1 pon uranium dalam kondisi yang sama, menjadikannya pilihan bahan bakar yang jauh lebih baik. Selain itu, hal ini menghilangkan kebutuhan pengisian ulang bahan bakar yang justru dibutuhkan di wilayah terpencil yang tertutup es tempat kapal-kapal ini beroperasi. Keuntungan keseluruhan dari kapal pemecah es bertenaga nuklir dengan mudah melampaui biaya produksi awal. Itulah cuplikan pembahasan kita tentang teknologi kapal pemecah es. Jika kamu suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa dukung kami dengan cara subscribe channel ini, biar kamu tidak ketinggalan konten-konten menarik dari channel ini.